Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam, Namo Buddhaya. Sudah makan Bapak Ibu? Sudah makan ya? Kenapa saya tanya sudah makan atau belum? Karena ternyata kalau dikaji ya, bahasa Hokkien itu aslinya tidak ada kata apa kabar. Ya, aslinya ya, sebelum beradaptasi ya. Jadi kalau ketemu itu nanyanya Cak Paleo Boy. Jadi saya nanya Bapak Ibu Cak Paleo Boy. Tapi Bapak Ibu kalau ketemu saya susah. Apalagi ketemunya malam. Nanti Bapak Ibu tanya, Bante Cak Paleo Boy, Butan Cak Leo. Ya toh? Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini kita akan berdiskusi dhamma ya. Jadi nanti saudara-saudari punya kesempatan tanya jawab ya. Ya diusahakan satu orang 2 pertanyaan cukup ya. Jadi nanti direnungkan baik-baik apa yang mau ditanyakan. Bapak Ibu, ya silakan. Letaknya di mana? Anda ada mejanya? Ya di samping ya. Ya Numodana ya. Medan itu paling terkenal ya, karena saya sudah pergi ke banyak daerah ya. Ternyata Medan itu paling terkenal itu makanannya, betul ya. Jadi saya ke Makassar, Bante dari mana? Dari Medan. Pasti mereka bilang apa? Duriannya enak ya Bante. Pasti selalu makanan. Nah, jadi saya akan memulai dari cerita makanan. Sesungguhnya tidak etis ya, biku itu cerita makanan. Tapi Bapak Ibu dengarkan dulu sampai habis. Ada hubungannya. Di Filipina ada makanan yang unik ya. Namanya pak-pak. Namanya pak-pak. Bapak Ibu kalau nanti ke Filipina, saya sarankan silahkan cari pak-pak, tapi jangan makan ya. Pak-pak ini, nah ini ceritanya. Jadi orang yang jualan pak-pak, dia setiap pagi jam 2 atau jam 3, atau bahkan terkadang jam 12 malam, dia pergi ke tempat pembuangan akhir ya, atau di restoran-restoran. Tahu kenapa? Ngambil sisa fast food ya, KFC, McD ya, ataupun fast food lokal, itu sisa tulang yang dimakan oleh pengunjung itu dia kumpulkan sampai berkarung-karung, dia kumpulkan. Kadang sampai dia pergi ke tempat pembuangan akhir untuk nyari ini. Kadang ketemu satu bungkusan besar, dibuka sudah ada ulatnya. Lalu dia akan ngumpul. Setelah dia kumpul, dia jual. Kadang 1 kilo bisa 2.000, 3.000 ya, kadang 5.000, fluktuasi ya, kayak dolar ya. Nah, setelah ini dikumpulkan, sisa makanan fast food, lalu bawa pulang, dicuci. Dicuci sampai agak bersih ya, gimana ngebersihinnya ya. Lalu direndam air panas. Nah, setelah rendam air panas, ini diambil, diolah. Diolahnya ya kelihatannya bisa dimakan. Jadi minyak, pakai bawang, bumbu, rempah-rempah, segala macam. Kemudian daging itu ditumis ya, digoreng lah. Kemudian diberi saus cabai, saus tomat yang kelihatannya rasanya baik. Lalu setelah selesai itu semua, jadilah seperti kalau di sini itu ya, ayam asam manis, gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu dijual. Pagi-pagi dia jual untuk sarapan dan laku. Ketika ditanya ya, anak-anak yang ada di sana juga pekerja-pekerja, kenapa milih makan pak-pak? Nah, mereka jawab, karena ini paling enak untuk harga begitu. Ini sudah yang paling enak, mereka bisa makan daging. Karena itu dijual di daerah miskin di Filipina. Mereka ingin makan daging itu sulit.
Nah, jadi akhirnya mereka makan ini, pak. Di Haiti lebih rumit lagi, Bapak Ibu. Di Haiti itu ada namanya dirt cookies. Dirt cookies itu kue tanah. Saking miskinnya di Haiti, saking miskinnya, mereka mau tidak mau ngolah tanah. Caranya bagaimana? Mereka ngambil tanah yang ada di gunung. Katanya lebih bernutrisi, saya tidak pernah coba ya. Bapak Ibu nanti mau coba ya silahkan ya. Dari gunung itu mereka ambil sejenis tanah yang warnanya kuning, agak kuning. Jadi tanah itu setelah didapat, mereka basahkan ya, buat jadi adonan. Jadi tanah itu agak liat sedikit. Jadi setelah dibuat adonan dia kayak clay gitu, bisa dibentuk. Lalu dicampur garam. Campur garam jadi ada aromanya. Lalu setelah itu dibuat keping-kepingan bulat ya, diameternya mungkin sekitar 15 cm. Lalu dijemur. Tidak dimasak, dijemur. Jadi itu beneran ya kayak makan lempengan tanah liat, tapi ada asinnya. Nah, saking miskinnya di sana, itu menjadi salah satu pilihan apa boleh buat. Dan itu dijual di pasar, kepingan-kepingan. Nah, Bapak Ibu, mendengar cerita seperti ini, kadang kita berpikir ya, ini pertanyaan yang klasik sekali, ini pemikiran yang sangat klasik bagi umat Buddha. Kenapa ya ada orang yang semiskin itu dan ada orang yang begitu kaya ya? Ada orang yang terlahir sehat, ada yang terlahir sakit. Ini pertanyaan klasik Bapak Ibu. Jawabannya mungkin sederhana, karma ya, kita akan bahas nanti tentang karma. Tapi Bapak Ibu jangan meremehkan perenungan klasik ini. Karena ternyata walaupun seseorang sudah pernah dengar kata karma, kok dia belum paham penuh, dia tidak akan yakin karma 100%. Nah, karena dunia ini penuh dengan keragaman, jadi karena orang tidak bisa tahu ya, nasib itu kayak apa sih ya, gimana biar agar nasib itu bisa selalu dipertahankan baik. Oleh karena itulah manusia menciptakan atau menemukan perkiraan-perkiraan nasib. Karena itu judul kita malam hari ini ya. Jadi karena dunia ini manusia bingung ini ya, kenapa life is so random, begitu acak hidup ini, muncullah begitu banyak teknik-teknik. Salah satu teknik yang terkenal, ini orang Medan sangat lihai ya, Ichuji Gusaho Shitogoling Lakcoa. Iya ya, lihai, hafal ya. Saya dari belum sekolah saja saya sudah bisa Ichuji Gusaho Shitogoling Lakcoa. Nah, Xiao itu terkenal sekali. Baca wajah. Orang Medan senang lihat baca wajah. Bukan orang Medan saja ya. Cuma saya asli orang Medan ya, jadi saya bilang orang Medan senang karena termasuk saya dulunya. Kita lihat wajah orang, ini hidungnya besar, kan begitu ya. Bisa jadi tauke. Jadi dulu Bapak Ibu, saya hidungnya ini lumayan besar. Jadi mama saya itu senang sekali. Nah, ini waiknya tanso tauke. Saya juga sudah senang ini. Wah, nanti bakal pien tauke. Rupanya jadi biku Bapak Ibu. Nah, sekarang gimana itu ya face readingnya itu, baca wajahnya itu bagaimana? Ada lagi yang lebih unik Bapak Ibu ya. Ini unik sekali, ini kisah nyata. Ada salah satu keluarga mama saya yang terkenal sangat jago baca ini, garis tangan. Kwa Chiu Hun, terkenal jago sekali. Jadi setiap orang yang sudah lihat, dia lihat sering akurat. Jadi waktu itu mama saya ajak saya untuk Kwamia ya. Tapi kebetulan ketemu pas acara keluarga. Nah, begitu dia lihat, saya baru tahu ya Bapak Ibu, ternyata kalau lihat garis tangan itu bukan lihat ini saja. Dia lihat sampai ruas-ruas yang kecil, tangannya dibalik-balik, lihat pinggir-pinggiran. Nah, ini ya, dia cek semua. Nah, ini kan sudah pada cek toh. Nah, begitu dia lihat, dia bingung Bapak Ibu. Jadi saya baru tahu ini peramal bingung Bapak Ibu. Dia sudah lihat ya, dia bilang,
Lu kia sengkong aja ya, dia bilang gitu ya. Anakmu sukses, tapi boco sengli ya. Iya, anakmu sukses, tapi tidak berbisnis. Dia lihat lagi, dia ceknya loading dia agak lama sedikit. Akhirnya dia hanya bilang ini nasihat dia untuk mama saya. Anakmu saat ini sedang melakukan apa? Kerjaannya itu apa? Jangan kasih berhenti. Jangan suruh berhenti. Lanjutkan saja. Dia akan sukses. Karena dia berpikir di garis tangan ini tidak terlihat garis bisnis. Jadi, tapi sukses. Sehingga prediksi dia adalah suksesnya dari kerja. Karena ada orang yang kerja gajinya juga tinggi. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200. Karena gaji itu unlimited ya, bisa dikatakan begitu. Kalau kerja jadi manajer di airport Dubai ya gajinya miliaran. Nah, jadi begitu dia ngomong begitu, dipikir-pikir kejadian juga. Kenapa? Karena begitu saya berhenti dari pekerjaan saya, ndak pulang-pulang Bapak Ibu. Ya toh? Setelah saya resign kerja, saya ke Mendut, saya ndak pulang-pulang sampai 2,5 tahun. Nah, kalau mau dikatakan sukses, saya menganggap diri saya sangat sukses. Tapi sukses itu kan tidak hanya uang. Setiap orang punya makna suksesnya sendiri. Sebenarnya salah satu kriteria sukses itu adalah memiliki hidup yang bermakna. Karena tidak jarang saya ketemu orang yang sudah punya kekayaan yang sangat besar, tapi dia merasa hidupnya tidak berarti. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu saya didatangi seorang pengusaha yang sangat sukses di Yogyakarta. Dia pemilik properti. Begitu datang, non-Buddhis lagi Bapak Ibu. Begitu datang dia cerita, Bante, saya stres. Pakai celana pendek, saya stres nih. Gimana saya mau jawab ya? Ya, duduk Pak, duduk. Coba ceritakan stresnya apa. Intinya dia mengatakan, saya mau bunuh diri Bante. Bapak Ibu tahu dalam 1 minggu, Mendut itu sangat sepi Bapak Ibu. Sangat sepi, tidak ada kegiatan. Tapi sesekali ada yang datang untuk konsultasi. Tidak sering juga sesungguhnya, tapi musiman. Iya, jadi kalau orang stres itu juga musiman Bapak Ibu. Ini dalam 1 minggu 3 orang datang. 1 pasangan ingin bercerai dan 2 orang ingin bunuh diri. 3-tiganya non-Buddhis. Jadi saya heran juga, ini kok mau bunuh diri carinya Bante gitu. Saya benar-benar bingung. Tapi beruntungnya ya kita konsultasi, kita layani, kita ladeni ya 2-3 jam. Akhirnya 2 orang yang mau bunuh diri ini sampai hari ini masih hidup ya. Dan satu diantaranya adalah seniman yang sangat terkenal di Indonesia. Saya tidak boleh menceritakan namanya. Dia pernah menang award 2 kali, award internasional, orang hebat. Saya saja terkejut, ini orang hebat mau datang ke wihara. Dan setelah konsultasi itu dia senang ya. Dia senang, dia datang berulang-ulang ke wihara untuk latihan meditasi. Nah, Bapak Ibu, karena kehidupan ini begitu acak, jadi teknik-teknik ramalan itu banyak sekali, setiap budaya ada. Tapi sebenarnya bagaimana menurut Dhamma? Ya ini penting. Nasib itu adalah Bapak Ibu, ini dihafal ya. Nasib adalah perpaduan karma lampau ditambah karma kehidupan ini. Saya ulangi ya. Nasib adalah perpaduan karma kehidupan lampau ditambah karma kehidupan ini. Karma itu artinya tiao tico, sengaja dilakukan. Ya, karma artinya sengaja dilakukan, sengaja diucapkan, sengaja dipikirkan. Karma lampau contoh, karma lampau tidak bisa diubah. Contoh, kesehatan. Kesehatan yang dibawa saat lahir. Ada orang lahir sehat, ya, semuanya lengkap. Ada yang lahir katup jantungnya bocor, ya itu karma lampau. Karena dia belum melakukan tindakan, anak kecil ini, bayi ini belum melakukan apa-apa. Ada yang lahir talasemia, ada yang lahir hidrosefalus, banyak penyakit-penyakit di dunia ini. Itu karma lampau, ada yang terlahir sehat. Apalagi karma lampau, tidak bisa diubah. Tingkat IQ. Tingkat IQ itu bawa lahir. IQ normal itu 80 sampai 120.
ya. Anjing kira-kira 40. Anak tunagrahita 20. Makanya anak tunagrahita bahkan makan pun sulit ya. Mental, apa istilahnya? Retardasi mental ya. Nah, IQ itu bawa lahir. Apalagi yang bawa lahir? Ini ya, face ya, wajah ya. Saya lahir-lahir tahu bentuknya begini Bapak Ibu ya. Kalau bisa request Bapak Ibu, saya pun mau requestnya tahu mingse gitu ya. Tapi enggak bisa request. Tahu-tahu lahirnya ya begini. Ada yang lahirnya tampan, ada yang lahirnya buruk rupa. Apalagi yang tidak bisa di request? Keluarga. Bapak Ibu pernah mikir kenapa lahirnya di Medan? Saya pernah mikir loh waktu kecil. Cemisui saya cu lagi Medan loh. Saya mikir begitu. Kenapa lahir di keluarga ini, di kota ini, dan itu tidak bisa kita pilih. Kalau dulu saya bisa request, ini bukan mau jadi pengkhianat keluarga ya kan, kalau bisa request ya. Saya mau requestnya Belgia atau Swedia. Kenapa? Karena per kapita dunia dia paling tinggi. Jadi kalau lahir di Swedia, per kapitanya sudah lebih kurang 250 juta per bulan pendapatan orang Swedia. Bapak Ibu letakkan iPhone itu nggak hilang. Bapak Ibu tinggalkannya coba Nokia yang paling murah di samping jalan itu coba. Ada yang mau coba? Jalan ke depan taruh handphone murahnya ya, nggak usah yang mahal ya. Coba noleh sebentar balik, oh, sudah lenyap ya. Nah, keluarga tidak bisa request. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, nasib itu tidak hanya masalah karma lampau. Jadi umat Buddha jangan ya, ketika dia merasa kehidupannya itu sulit, dia mengatakan ayo karma, ayo karma. Ketika mengalami kesulitan, mengalami hambatan, yang selalu dijadikan alasan adalah karma lampau. Padahal karma nasib itu perpaduan. Karma saat ini maksudnya apa? Contoh ya. Ada orang terlahir misalkan tidak di keluarga yang kaya. Ya. Kecerdasan juga tidak terlalu tinggi. Tapi di kehidupan ini dia terus berjuang. Ya, dia terus bekerja. Akhirnya orang ini bisa sukses. Tapi sebaliknya. Ya, lahir kaya, otak cerdas, tetapi begitu datang ke kehidupan ini, umur 12 tahun, 15 tahun makin bandel, senangnya judi, alkohol, narkoba, pabrik pun habis Bapak Ibu. Jangankan 1 pabrik, 3 pabrik pun habis. Nah jadi nasib itu tidak hanya cerita karma lampau. Tetapi, nah ini kita lanjut ya. Nah, lanjut ini yang seru. Kenapa ramalan-ramalan itu tetap laris? Bukan hanya masalah ramalan. Kalau kita cerita nasib, kita juga cerita pantang ya. Karena kalau takut nasibnya buruk, jadi kita selalu menghindari pantang. Dulu, saya sangat takut sapu. Orang Medan takut sapu ya. Saya sudah cek loh ke beberapa daerah. Cuma orang Medan loh yang takut sapu. Iya loh. Orang Jawa ada lah, tapi enggak begitu banyak. Saya datang ke kota lain, saya tanya, di sini orang takut sapu enggak? Enggak Bante. Orang Medan kok takut sapu ya. Terutama sapu ijuk yang hitam itu ya. Apalagi yang bekas ya, kayak soikau puasi ya gitu ya. Senggol hilang jodoh gitu ya. Orang Medan ini kalau nyapu aja dia takut kena kaki. Dulu saya juga takut. Bukan tidak takut. Jadi kalau nyapu itu jangan kena kaki. Apalagi ceit. Wah itu sapu disimpan. Betul ya. Coba siapa yang berani ceit nyapu? Susah loh. Tapi setelah saya belajar dhamma dari hari ke hari, saya ngerti rumusnya. Beruntung itu adalah berbuat baik. Jadi kalau orang berbuat baik, dia akan beruntung. Jadi barang siapa memberi kebahagiaan, maka kebahagiaan akan kembali pada dirinya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin beruntung, banyaklah berbuat baik. Dan kita juga ngerti ya, sial itu adalah karma buruk. Kalau kita mencuri, kalau kita merugikan orang lain, itu sial. Bapak Ibu ngerti ini semua ya? Tapi masih takut sapu enggak? Nah, ini yang bilang tidak takut sapu atau yang masih rada takut, rada enggak. Nanti silakan pulang boleh coba teknik saya ya. Dulu setelah saya belajar dhamma cukup lama, saya pengen tahu real tidak dhamma ini. Jadi
Biasanya dulu ada beberapa teman saya yang tahu ya, di sini ada beberapa face teman saya, keluarga saya juga datang. Dulu saya tuh sering jualan ke Siantar ya, jualan obat ke Siantar, kerja. Jadi saya ingin coba ini dhamma bener enggak. Jadi hari Senin kita itu mau pergi untuk jualan. Saya coba ya, buka pintu, ambil sapu, karena sapu di rumah saya itu simpannya di belakang pintu. Ini agak takut juga Bapak Ibu ya. Nah, ini real ini ya. Nanti mau coba silakan ya. Tapi jangan salahkan saya kalau sial ya. Saya sudah pegang sapu ini, saya mikirin dhamma mesti benar ini. Dhamma pasti benar. Tak sapukan di kaki. Sapukan sendiri. Kwasoi busoi ya. Ini uji nyali. Uji nyali jangan sama setan. Sama sapu. Nah, tak sapu, saya pergi jualan. Bapak Ibu tahu, laris manis Bapak Ibu. Iya. Begitu Jumatnya pulang, hoseng lia. Nah, begitu saya pulang, nah ini ketakutan saya pada pantang terhadap sapu berkurang 70%. Hari Jumatnya kami biasanya masuk kantor mau setoran uangnya. Ini pegang uang begitu banyak. Karena kita nagih dari Senin sampai Kamis. Katanya kalau kena sapu kan bisa sial. Takutnya bisa kecelakaan dan sebagainya ya. Ini bawa uang lagi ya. Uji nyali lagi. Saya buka ini pintu. Nah, ini udah agak pede. Ini Bapak Ibu boleh coba. Pokoknya sial jangan salahkan saya. Saya coba lagi sapu. Kali ini agak tinggi. Nah, karena sudah agak pede. Lalu saya pergi kerja. No problem. No problem. Tapi kalau Bapak Ibu coba nanti di rumah lalu sial, itu salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih memegang sugesti. Karena sugesti pikiran itu sangat kuat. Sedangkan kita bisa mencabut sugesti ini setelah mendengarkan dhamma 1, 2, 3 tahun. Sehingga ini menjadi sugesti positif yang baru. Contoh. Nah, kucing hitam. Ya, omiao, soigao puasi ya. Nah, siapa takut omiao? Ada ya? Kucing hitam. Bapak Ibu, kucing hitam itu di Indonesia itu selalu kasihan ya. Dia selalu dianggap sial ya. Saya pernah lihat loh kucing hitam disiram orang pakai air panas. Karena dia benci, takut sial dia. Dia usir kucing hitam itu pakai siram air panas, kasihan. Tapi sesungguhnya di Jepang kucing hitam itu bawa rejeki. Ya. Kucing hitam itu di Jepang adalah lambang rejeki. Makanya dulu waktu saya kecil itu ada film kartun Sailor Moon. Kucingnya hitam. Nah, kalau seumuran saya masih ngerti. Kalau anak sekarang Naruto, ya. Nah, yang kedua, burung hantu. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat burung hantu, pasti takut. Tidak mungkin tidak takut. Kalau orang Medan, pasti takut. Begitu ketemu burung hantu, besok naik kendaraan ya, naik mobil atau naik motor pelan-pelan, cau sacap engkau lebih. Nah, pasti takut kecelakaan. Karena berpikir burung hantu adalah lambang kematian. Begitu lihat burung hantu parkir dekat rumah kita, kita sudah takut, nih siapa yang mau meninggal. Pokoknya jangan saya lah gitu ya. Tapi kok tiba-tiba sudah dengar satu kabar berduka, entah sepupunya, entah siapa, Kak Leng ya. Target bukan saya. Tapi Bapak Ibu, di Yunani, burung hantu itu adalah lambang kebijaksanaan. Makanya Harry Potter, temannya burung hantu. Kalau burung hantu bawa sial, Harry Potter tidak mau pakai burung hantu. Kalau Bapak Ibu nanti satu waktu ke Thailand ya, ngomong Thailand itu budaya masih dekat dengan Medan ya. Kalau Bapak Ibu nanti satu hari ke Thailand, Bapak Ibu bisa lihat pernak-perniknya. Sangat banyak ornamen burung hantu. Karena mereka tidak memaknai burung hantu sebagai kesialan. Kita orang Indonesia memaknai burung hantu sebagai kesialan. Dan ini masuk ke sugesti kita. Pikiran itu sangat kuat Bapak Ibu. Medan pernah mengundang Adiwe Gunawan ya. Beberapa kali. Saya pun pernah satu kali sepertinya ikut ketika masih umat. Pak Adiwe Gunawan pernah membuat ini ya, atraksi ya. Tapi atraksi real. Dia undang salah satu peserta untuk naik ke atas pentas ya. Anggaplah peserta ini namanya Robin ya. Jadi dia tanya, namanya siapa Pak? Robin. Ya. Boleh saya pinjam namanya? Gimana maksudnya pinjam nama ya?
Boleh saya pinjam nama Bapak Ibu? Bingung toh? Nah, coba anggap saja ambil namanya di kantong. Anggap saja ya, dia ikut toh. Anggap saja. Nah, sekarang namanya berikan ke saya. Begitu dia ambil namanya, ini nama Bapak di saya ya. Saya simpan ya. Nah, dia simpan di ini kantong saku. Namanya siapa? Xiao Bichut. Lihat KTP-nya. Buka. Orangnya ngambil KTP. Begitu dia lihat KTP-nya. Namanya siapa? Ini sambil lihat KTP loh. Kong Bichut ah. Dia lihat. Tanggal lahir berapa? 24 April 1981. Namanya siapa? Nggak bisa dia ucapkan. Pekerjaan? Wirawasta. Nama siapa? Nggak bisa dia ucapkan. Lalu Pak Adi W. Gunawan keluarkan namanya lagi ya. Nah, coba Pak ambil namanya. Orangnya ngambil. Ini, taruh lagi. Dia taruh di dada seakan-akan ya. Namanya siapa? Robin. Sukses. Lalu Pak Adi W. Gunawan jalan ya. Ini kebetulan ada air ya. Ini ada kamera ini ya. Nanti jangan pikir saya buat sulap ya. Dia bawa air. Dia bilang, Pak ini air panas Pak, air panas. Hati-hati ya, air panas. Panas benar. Padahal air biasa. Lalu dia minta orangnya pegang. Air panas Pak, hati-hati. Begitu dia pegang, orangnya baru pegang saja airnya. Dia sudah, panas. Sampai dia mau letakkan. Nggak apa-apa, pegang. Panas. Coba minum. Suruh orangnya minum. Hati-hati, coba minum. Begitu dia minum, dia keluarkan sedikit. Panas katanya, panas. Pertanyaannya, airnya panas atau tidak? Tidak panas. Pertanyaan saya, siapa yang buat air itu jadi panas? Pikirannya. Betul ya? Itulah salah satu bukti betapa kuatnya pikiran. Maka Bapak Ibu, pikiran itu kuat sekali, sangat kuat. Dan kalau kita salah menggunakan pikiran, hajablah sudah. Bapak Ibu tahu, orang yang depresi berat, sampai mau bunuh diri, itu karena dia tidak tahu mengelola pikiran. Tidak ada yang lain.